warahmatullahi wabarakatuh. Rencu entar ka arisen, tak tauna sampai ka ponte. Museum Mandilaras Mekasen, Pak Kuneng Ate. Halo Tretan, aku hari ini sedang berada di Kabupaten Pamekasan dan akan mengunjungi suatu tempat yang kaya akan sejarah. Penasaran? Yuk ikutin! Aku sudah berada di depan Museum Mandilaras. Museum yang dimana merupakan sebuah aset pemerintah Kabupaten Pamekasan di bidang kebudayaan yang terletak di pusat kota Jalan Cokro Aminoto, Baru Rambat Kota, Kabupaten Pamekasan. Tepatnya di sebelah utara Monumen Arek Lancor Pamekasan. Nah, di sini kita akan melihat warisan leluhur beserta koleksi-koleksi yang ada di Museum Mandilaras Pamekasan. Ada apa aja ya? Mari kita lihat. Pertama kali kita memasuki museum, kita bakal disambut dengan adanya patung tari topeng getak, di mana topeng getak ini merupakan jenis tari tradisional peninggalan budaya leluhur Pamekasan. Tari topeng getak juga mengandung nilai filosofis perjuangan warga Pamekasan saat berupaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dulu. Selain itu, tari topeng getak dimainkan oleh 1 hingga 3 orang penari. Sesuai dengan namanya, jenis seni tari topeng getak ini memang menggunakan penutup wajah dan langkah gerak dalam pertunjukan tari topeng getak itu disesuaikan dengan bunyi gendang. Museum sini cukup mengisi dengan buku tamu loh, dan kita tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Jadi tidak ada alasan dong untuk tidak berkunjung di Museum Mandilaras Pamekasan. Museum Umum Daerah Mandilaras Kabupaten Pamekasan merupakan museum khusus yang didirikan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2010. Nama Mandilaras diambil dari cerita setempat yang menceritakan cikal bakal berdirinya Kabupaten Pamekasan, yaitu ketika Panembahan Ronggo Sukowati memindahkan pusat pemerintahan dari Keraton Labangan Daja ke Keraton Mandilaras. Hadirnya museum ini diharapkan agar masyarakat mengenal lebih jauh tentang sejarah Kabupaten Pamekasan dan menghormati sejarah daerah setempat. Di museum ini terdapat 2 bagian ruang pamer, yaitu di sebelah kanan terdapat peninggalan zaman kuno dan di sebelah kiri terdapat peninggalan zaman pendidikan. Di sini terdapat sebuah gambaran diorama suasana penobatan Ronggo Sukowati, di mana Raden Aryo Seno alias Pangeran Rangga pada tanggal 3 November 1530 Masehi dinobatkan sebagai Raja Pamekasan pengganti ayahandanya Panembahan Ponorogo. Raden Aryo Seno kemudian bergelar Ronggo Sukowati. Nah, di sini juga terdapat sebuah gambaran diorama kerapan sapi, di mana kerapan sapi ini telah menjadi budaya Madura yang telah dikenal di mancanegara. Kerapan sapi ini telah menjadi agenda Madura di setiap tahunnya, yaitu tingkat kecamatan, tingkat kewedanan, dan kerapan sapi besar tingkat gubeng yang diadakan di pusat Kresidenan Madura, yaitu di Pamekasan. Selain itu, di sini juga terdapat macam-macam keris yang dimana merupakan sebagai ciri khas Madura. Keris tersebut merupakan keris yang lazim banyak ditemukan di daerah Madura, dari Madura Timur sampai Barat, sehingga menjadikan ciri khas sebagai keris Madura. Macam-macam keris tersebut yaitu keris Soralake Bini, keris Bramatama,
keris Betok Bude, keris Calokoti, keris Mataram, dan keris Loros atau Bali. Terdapat juga alat transportasi di museum ini, yaitu dokar. Alat transportasi dokar ini menjadi koleksi unik yang ada di Museum Mandilaras Pamekasan. Benda ini merupakan salah satu alat transportasi bergengsi di zamannya, serta mengandung nilai edukasi yang sangat dalam, yakni tentang orang Madura, menghormati pada gurunya, sebagaimana peribahasa Madura, Bapak Pepu Guru Rato, yakni orang Madura sangat patuh dan tunduk pada kedua orang tua. Transportasi ini mempunyai konstruksi bagian depan sebagai gelanggang kuda sebagai penggerak, bagian tengah adalah jok penumpang yang sekaligus bisa sebagai kusir, dan bagian belakang adalah jok kusir. Karena benda ini berasal dari seorang tokoh, maka yang jadi kusir adalah santri atau muridnya. Di zaman bagian pendidikan, terdapat sebuah alat dapur atau alat tradisional, di mana merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat Madura, khususnya di Pamekasan, dalam mengolah bahan makanan. Pada zaman dahulu, alat tradisional ini digunakan dan sampai saat ini masih banyak dijumpai dan dipergunakan oleh masyarakat di pedesaan. Alat dapur ini terdapat beberapa jenis, yaitu sopluken atau sejenis panci besar, kelmo atau kendi kecil, tomang atau kompor gerabah, serpong, alat tiup api dari bambu untuk kompor, dan lain-lain. Di sini terdapat sebuah karya batik asli peninggalan leluhur di Pamekasan, yaitu batik terpanjang. Batik terpanjang yang dibuat dalam rangka memperingati Hari Jadi Pamekasan yang ke-1530 dan dilakukan oleh 1000 pengrajin batik se-Kabupaten Pamekasan dan dikerjakan dalam satu hari di area Monumen Arek Lancor pada tahun 2009 dan telah mendapatkan penghargaan MURI, Museum Rekor Indonesia. Kebetulan kita juga pakai nih karya batik asli orang Pamekasan. Gimana? Cantik kan? Oke, itu tadi tretan koleksi-koleksi yang ada di Museum Mandilaras Pamekasan. Dan kita sebagai generasi muda wajib melestarikan ya. Jangan tunggu lama lagi. Ayo berkunjung ke Museum Mandilaras Pamekasan dan kita belajar sejarah serta peninggalan kota Pamekasan bersama-sama. Kapasar entar meleh kaos, bit abisen aborong tacin cerah. Joko paki di saos. Wassalamualaikum, tersalam makuat sejarah.